siang Pak Fen. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu, seperti yang dilihat. Oke Pak Fen, sebelum memulai proses coaching nanti, di sini saya sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam pengamatan nanti. Di saat itu saya berharap Pak Fen sudah memiliki prinsip coach dalam diri, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya memiliki kompetensi inti dari coaching, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Sini juga saya berharap pada saat coaching nanti Pak Guru menerapkan ahli kita secara baik, yaitu dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya gunakan. Bapak bisa paham? Bisa. Baik, sebelumnya saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi coaching mana yang ingin Pak kembangkan dalam proses percakapan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini mungkin 3 kompetensi ini, yaitu presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, mungkin 3 kompetensi ini yang saya kembangkan. Karena saya tidak bisa memilih satu karena 3 ini saling terkaitkan. Dari ketiga tadi, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching ini? Indikator ketercapaiannya itu bisa menerapkan alur kita dengan baik, sehingga bisa menggali masalah dan menemukan solusi. Oke Pak Fen, dengan menerapkan alur kita secara utuh, menggali masalah, dan bisa menemukan solusi terhadap permasalahan coaching. Baik, hanya ini yang saya tanyakan Pak Fen. Silakan Bapak melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Pak Rasid. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, tapi sedikit ada masalah yang ingin saya sampaikan kepada Pak. Oh, ada masalah apa Pak Rasid? Apa yang ingin Pak Rasid ceritakan? Silakan. Begini Pak, jadi masalah yang saya hadapi yaitu di pembelajaran di kelas itu saya menanyakan beberapa siswa itu, mereka mengatakan pembelajaran di kelas itu sangat membosankan karena pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman rekan sejawat atau bahkan dari saya sendiri itu karena pembelajaran yang hanya ceramah-ceramah saja yang begitu-begitu saja Pak. Oh, jadi di sekolah Pak Rasid itu masih banyak guru yang mengajar dengan menggunakan pembelajaran yang kurang bervariatif. Mereka banyak masih menggunakan metode ceramah, ya, yang lama-lama itu. Terus kira-kira apa yang ingin Pak Rasid dapatkan dari percakapan kita tadi? Jadi begini Pak, saya ingin mendapatkan apa hasil dari percakapan kita kali ini. Saya ingin mendapatkan bahwa bagaimana saya bisa merubah atau mengembangkan pembelajaran di kelas itu seperti menggunakan pembelajaran yang lebih bervariasi sehingga siswa-siswa itu tidak merasa bosan lagi. Misalnya dengan menggunakan metode strategi-strategi yang bervariasi, misalnya seperti membuat video pembelajaran, diskusi kelompok, seperti itu Pak, sehingga pembelajaran lebih efektif lagi. Oh, jadi Pak Rasid ingin merubah pembelajaran ini sehingga lebih bervariatif lagi, dengan menggunakan diskusi kelompok dan lain sebagainya tadi. Ya. Terus perubahan yang seperti apa yang Pak harapkan? Jadi perubahan yang ingin saya harapkan itu misalnya sehingga pembelajaran di kelas itu lebih berjalan dengan aktif, baik itu dari umpan balik dari siswa, dari guru, sehingga pembelajaran itu bisa mengesankan bahwa itu pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa atau peserta didik. Seperti itu Pak. Dari harapan Pak ini saya melihat bahwa kondisi yang Pak harapkan itu kondisi lingkungan sekolah yang Pak harapkan ini mungkin dia berada pada angka 10, ya.
Terus kira-kira untuk di sekolah Bapak itu dia berada pada level berapa? Kondisi yang sekarang realnya nih. Kalau kondisi real yang ada di sekolah saya itu Pak, dia berada pada level 5. Level 5, jadi harapan saya bahwa dengan diskusi kita kali ini, saya berharap bahwa level itu bisa naik ke level yang ke-8 sehingga proses pembelajarannya lebih aktif atau lebih efektif dalam pembelajaran di kelas. Terus kalau sudah seperti itu, kira-kira langkah apa yang akan Pak lakukan untuk bisa adanya perubahan pembelajaran Pak ini? Jadi begini Pak, langkah-langkah yang ingin saya lakukan untuk merubah proses pembelajaran di kelas itu, yang pertama yaitu saya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya ingin menjalin hubungan yang baik dengan rekan sejawat, membuat rencana pembelajaran sehingga proses pembelajaran dalam kelas itu bervariasi, sehingga penyusunan proses pembelajaran, rencana pembelajaran di kelas itu mulai dari pembuatan video pembelajaran, diskusi kelompok dan sebagainya, itu sehingga pembelajaran di kelas itu lebih bermakna, sehingga anak-anak atau peserta didik itu lebih merasa nyaman dalam menerima proses pembelajaran materi yang ingin kami sampaikan. Jadi Pak ingin pembelajaran itu menciptakan pembelajaran yang nyaman, sehingga bisa kita melihat pembelajaran itu dari pembelajaran yang bervariatif itu kita bisa melihat bahwa pembelajaran itu menyediakan pembelajaran yang nyaman untuk siswa. Terus kira-kira waktunya kapan rencana Pak untuk melakukan perubahan? Jadi waktunya mungkin dalam 1-2 hari ke depan saya akan berusaha melakukan pendekatan kepada rekan sejawat sehingga bisa lebih cepat dalam proses merancang sebuah pembelajaran dalam kelas. Itu mungkin 1-2 hari ke depan, Pak. Saya mungkin lebih baik, lebih bagus. Oke, baik, lebih cepat, lebih baik ya operasi. Terus dari percakapan kita ini apa yang Parasit dapatkan? Jadi dari percakapan atau diskusi yang kita lakukan ini Pak, saya mendapatkan solusi dalam pemecahan masalah saya. Jadi solusi yang saya dapatkan itu membuat rancangan pembelajaran yang lebih bervariasi sehingga di dalam kelas itu siswa lebih aktif lagi. Itu solusi yang saya dapatkan dalam percakapan kita ini. Berarti yang Pak dapatkan, Pak sudah ada solusi ya untuk memecahkan masalah Pak tadi, untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif tadi. Pak sudah mendapatkan solusi dengan berkolaborasi dengan teman dalam merancang pembelajaran. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Rasid. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup Pak, cukup. Oke, baik. Kalau memang sudah, terima kasih Pak. ya. Selamat siang. Ya, sama-sama Pak Rasid. Oke, saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Pak lakukan dengan Pak Rasid tadi. Ada beberapa hasil yang saya catat dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pada saat coaching apa yang sudah dilakukan dan indikator ketercapaian saat coaching itu seperti apa? Yang saya sudah lakukan tadi itu, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, seperti menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab yang bisa mengatasi coaching untuk bercerita permasalahan dan menemukan solusi atau langkah-langkah yang bisa coaching lakukan. Oke. Jadi sudah menerapkan alur tirta dan untuk pertanyaan. Dari berdasarkan hasil coaching, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin presensi atau kehadiran penuh, dengan melakukan teknik stop
agar lebih fokus lagi dalam percakapan di coaching-coaching yang berikutnya. Oke, terima kasih Pak Fem. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga coaching-coaching kedepannya lebih baik lagi dan berdampak bagus untuk kita semua di bidang pendidikan. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.